Kejora hamil, Mbak. Apapun yang terjadi sama kamu dan Kejora pada saat itu, saya harap kamu melupakan semuanya. Kalau kamu masih nggak nurut dan masih godain Raka, saya jamin berikutnya kamu nggak akan selamat, Kejora. Kejora, kamu di mana? Aku sama ibu udah mutusin untuk pergi dari sini. Kalau memang kamu cinta sama aku nggak pantas buat kamu. Gue ngerti gimana perasaan lo, Kak. Lagi-lagi aku ingat sama Kejora. Gimana kalau kita nostalgia? Kenapa? Lo takut kalah lagi sama gue? Aduh. Saya boleh pinjam nggak? Oh, boleh. Turun, sakit banget. Tunggu, tahan di situ sebentar. Ya Allah, beri aku dan anakku kekuatan agar kami bisa cepat sampai rumah sakit. Sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ibu sakit banget, Bu. Sepertinya dia akan melahirkan. Iya, Bu. Kebetulan saya dokter kandungan. Saya akan bantu ya. Dokter, tolong bantu saya, buruan dokter. Tolong bantu saya. Bayinya harus segera dikeluarkan. Kami mau ke rumah sakit. Mobil saya mogok, Bu. Di situ ada tempat. Ayo kita bawa anak ibu, yuk sekarang. Udahlah, nggak mood gue. Kenapa sih? Ya, masih aja kepikiran sama dia. Siapa? Staf spesial lo? Siapa lagi? Lo gimana sih, bro? Udah berbulan-bulan loh saat lo ditinggalin sama dia. Udah ambil semua pekerjaannya, udah handle juga semua tugas-tugas dia. Tapi tetap aja lo masih bengong kayak orang bego. Ya sebenarnya sih ya, sebelum dia pergi dia tuh ngomong sama gua kalau dia mau balikan sama ayah bayi itu. Maksud lo dia hamil? Dia udah hamil. Dan gue salut banget sama dia. Sama perjuangannya, sama kuatnya dia. Walaupun dia tahu hamil tanpa status pernikahan itu berat banget. Tunggu. Jadi di sini waktu ketemu sama lo, dia dalam kondisi hamil. Dan lo jatuh cinta sama dia. Iya. Tapi cowok brengsek itu malah nikah sama cewek lain. Dan anehnya lagi, tapi kok dia malah balikan gitu, Dit? Gila nggak tuh? Au. Sebentar sayang. Baringkan, Bu. Sakit banget. Sama saya. Ibu sakit banget, Bu. Sini mau bantu, nak. Sini aku bantu. Ibu sakit. Ibu. Kak,
gue ngerti banget perasaan lo. Ngerti banget. Yang namanya kita udah jatuh cinta sama seseorang, dan pas lagi cinta-cintanya ditinggalin. Gila itu rasanya kayak gimana. Gue juga seperti itu. Hah? Gue ditinggalin sama orang yang gue cintai. Dit, itu mah ngaco lu namanya. Lu udah punya istri, tapi malah lu masih mikirin cewek lain, lu gimana sih? Ya, gimana kak? Gue harus jujur sama perasaan gue. Gue udah berusaha untuk melupakan dia. Gue udah berusaha untuk membuang semua kenangan tentang dia. Tapi tetap aja. Nih, hati gue sakit. Cuma sakit yang gue rasa. Gue harus jujur, gue jatuh cinta sama dia. Udah, kita nggak usah bahas itu. Kita jadi dua cowok galau se-Indonesia. Kak, ngomong-ngomong, nama cewek yang lu suka itu siapa sih? Yang lu sering bilang staff spesial lu. Kok cuacanya gini banget sih sekarang? Ada apaan ya? Cuman pergerakan cuaca aja kok, Ma. Perasaanku kok nggak enak banget ya. Bayi itu akan lahir, Tias. Ma? Hah? Mama kenapa? Enggak, Mama kaget aja tadi ada petir soalnya gede banget. Ya udah, Mama pergi dulu ya. Ma, cuaca kayak gini Mama masa mau keluar? Sebentar aja. Yuk Alina. Mama mau ngapain sih? Aduh, ini kenapa cuacanya gini banget sih? Ya ampun. Ya ampun. Aduh, parah banget sih. Aduh, aku tanya Nyai Melati, mungkin dia tahu kali ya. Aduh. Aduh, ya ampun. Aduh, petirnya gede-gede banget. Ya ampun. Ya ampun. Kok badai ya? Kak, Iya. lu ikut mobil gue aja ya. Ntar gue antar ke hotel. Yaudah, yuk. Kejora, kalian ada di mana di saat cuaca sedang ekstrim begini? Apa kalian ketakutan? Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Mas Agung? Ya. Tadi saya cari Mas Agung di ruangan Mas Agung tapi nggak ada. Mas Agung panggil saya. Saya mau tanya, apa kamu udah tahu tentang keberadaannya Wila dan Kejora? Saya udah suruh orang untuk mencari mereka. Sampai detik ini nggak membuahkan hasil. Saya juga
juga belum tahu Mas di mana Mbak Wila dan Jora. Waktu terakhir saya telepon pun Mbak Wila nggak mau kasih tahu Mas dia di mana. Ya Mbak Wila bilang Mbak Wila nggak mau berhubungan lagi sama Mas Agung. Mas Agung jangan khawatir ya Mas. Pasti nanti akan dapat kabar dari Mbak Wila. Saya harap juga seperti itu. Iya Mas. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan ke saya mau lanjut bekerja lagi Mas. Iya ya. Mari Mas. Wila, Kejora, di mana kalian? Dokter, saya udah nggak kuat. Kamu bisa pasti. Ibu yakin kamu bisa, sayang. Jangan nyerah, ayo. Saya yakin kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kamu bisa, sayang. Ayo, percaya sama ibu, sayang. Ayo. Ayo, tarik nafas. Atur nafasnya. Dorong. Alhamdulillah ya Allah. Bayi itu akan lahir, Tias. Bayi siapa, Nyai? Bayi siapa lagi kalau bukan Aditya dan Kejora? Bisa jadi bayi itu adalah penangkal kutukan. Kamu harus ambil bayi itu, Tias. Harus. Tapi gimana caranya, Nyai? Aduh, ngambil bayi orang. Kok cuacanya jadi gini sih, Nyai? Serem banget, Nyai. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jora, jangan lihat Jora. Begitu anak kamu lahir, lihat. Langitnya jadi tenang. Jora, lihat itu ada pelangi, Jora. Ada pelangi. Dokter, saya mau lihat anak saya, dokter. Bayi kamu sedang dibersihkan dulu ya. Kamu juga harus segera dibawa ke rumah sakit karena harus mendapatkan perawatan. Tapi bayi saya sehat aja kan, dokter? Bayi kamu sehat, tapi harus dibawa ke rumah sakit juga karena lahirnya prematur. Iya, sayang. Kok cuacanya jadi berubah bagus gini sih, Nyai? Itu karena bayi penangkal kutukan itu. Hah? Bayi itu sudah ada di dunia ini. Kamu harus mengambilnya, Tias. Harus ngambil bayi itu, Nyai. Gimana caranya? Aduh. Tapi Nyai. Tidak ada tapi-tapian. Kamu harus bawa bayi itu agar kamu terlepas dari kutukan. Tapi gimana caranya, Nyai? Aku bingung ngambil bayi orang. Itu urusan kamu. Kamu harus ambil bayi itu. Kalau kamu ingin hidup tentram. Kalau kamu gagal, maka kutukan itu akan semakin hebat mengganggu kamu. Aduh, gimana nih? Jantungnya. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin dong. Anakku. Jora. Bu, pasiennya harus segera dibawa ke ruang tindakan.
Nanti akan ada dokter spesialis yang menangani ya. Jantungnya henti. Nggak mungkin saya harus ya Allah anakku. Nah, tenang Bu. Anakku, yuk bangun sayang. Ibu, anakku kenapa Bu? Jora, denger Ibu nak. Jora denger Ibu. Tolong kasih bayinya sama dokter ya. Bu, aku yakin ya anakku nggak kenapa-napa Bu. Nah ayo nak, di sini ada mama. Nah ayo kamu bangun. Nah, biar dokter aja yang tangani sayang. Aku nggak mau Bu, aku nggak mau. Jora. Bangun sayang. Hei bangun sayang. Bu, Alhamdulillah ya Allah. Kita kasih sama dokter ya, sayang ya. Kenapa kan sayang? Tuh, anakku nggak kenapa-napa Bu. Iya, enggak, pasti enggak kenapa-napa sih sayang. Sayang banget, yuk. Suster, bayinya harus segera dibawa ke ruang NICU dan masukkan ke inkubator ya. Baik dok. Astagfirullah, Jora! Dokter, tolong dokter! Jora! Ini gimana? Tenang ya Bu ya. Jora! Dokter, tolong dokter. Bu, tenang ya. Bu, pasiennya harus segera dibawa ke ruang tindakan. Ini anak kamu. Dit, lu ngantuk? Mau gue ganti nggak? Dit, kenapa sih? Mau gue ganti? Gak apa-apa. Gue masih bisa. Ya udah, oke. Beneran ya? Iya, sorry. Gak apa-apa kan? Udah yuk. Hujan soalnya. Kenapa aku tiba-tiba dapat bayangan kayak gitu ya? Kejora, gimana keadaan kamu sekarang? Semoga kamu baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu kondisinya memang makin lemah karena habis melahirkan. Tapi kami masih optimis, anak ibu bisa membaik. Tentunya dengan serangkaian pengobatan dan terapi. Lalu bagaimana dengan bayinya, Dok? Apa saya boleh ketemu? Tentu saja boleh, Bu. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Permisi, Bu. Bu. Hei, Jora, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Aku mau lihat anak aku, Bu. Tapi keadaan kamu masih lemah, sayang. Nanti aja ya. Mohon, Bu. Aku mau lihat anak aku. Yaudah sebentar, Ibu tanya dokter dulu ya. Oke Raka, udah sampai. Dit, thank you ya. Udah nganterin gue ke sini. Udah, nggak apa-apa. Selamat istirahat ya. Yuk. Ya.
Hati-hati lo. Pujara. Pujara. Sayang sekali, ternyata bukan Kejora yang aku cinta. Dipikir Kejora. Dit, hati ya. Ibu pengen banget gendong kamu, Nak. Pengen peluk kamu. Pengen ngajak ngobrol kamu. Kamu harus bisa bertahan ya, Nak. Ibu juga bisa bertahan karena kamu. Ya, kamu harus kuat. Sayang, anak kamu pasti kuat. Permisi, Bu. Dokter, gimana anak saya? Kami masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut pada bayi ibu. Karena beberapa organnya belum matang dan dia terlahir prematur. Tapi kami berharap dengan diinkubator, bayi ibu bisa bertahan dan selamat. Tapi kemungkinannya bagaimana, Dok? Sebenarnya kasus seperti ini bukan pertama kali. Karena banyak bayi prematur lahir dan tumbuh dengan baik. Dok, apa penyakit saya berpengaruh sama bayi saya? Sejauh ini sih sepertinya tidak ada pengaruh pada bayi. Bayi ini hanya lahir prematur saja. Alhamdulillah. Saya permisi dulu. Anak kamu udah lahir, Dit. Apa kamu bisa merasakan kehadirannya? Walaupun kamu nggak tahu kalau kamu punya anak dari aku. Hai sayang, anak cantik. Kamu sendiri? Kejora mana? Kejora nggak ikut sama kamu? Mama kangen sama Kejora. Mama mau ketemu Kejora sama cucu Mama. Iya, Ma. Aku sendiri. Maaf ya, Ma. Saat ini Kejora belum bisa jenguk Mama. Karena Kejora sudah melahirkan. Mama tahu dari mana? Kejora udah ngelahirin? Semalam Mama mimpi ketemu Kejora. Kejora datang ke sini bawa cucu Mama. Apa Kejora memang sudah melahirkan ya sekarang? Kamu di mana, Kejora? Apa anak kamu lahir dengan selamat? Mama mau ketemu sama Kejora. Mama mau ketemu sama cucu Mama. Iya. Kamu harus bawa ke sini. Iya, Ma. Tapi nggak bisa sekarang, Ma. Nanti ya, Ma. Nanti ya, nggak bisa sekarang. Kenapa nggak bisa sekarang? Mama mau ketemu. Kamu jahat. Kenapa nggak boleh ketemu? Enggak, bukan nggak boleh. Mama mau kemana? Mama mau kemana? Mama mau kemana? Mama jangan pergi. Ya, no, nanti aku usahain. Nanti aku usahain. Kamu bohong. Kamu bohong. Mama mau ketemu sekarang. Dokter! Suster! Dok! Lepas. Mama mau ketemu sama Iya, nanti ya, Ma. Nanti Kejora datang, tapi nggak sekarang. Tenang. Dok, mama saya kenapa sih, Dok? Kenapa sering banget teriak-teriak, Dok? Saya juga bingung. Semenjak kamu bawa teman kamu yang bernama Kejora, kondisi mama kamu membaik. Kamu juga harus berusaha supaya mama kamu bisa ketemu dengan Kejora. Saya juga maunya kayak gitu. Tapi permasalahannya Kejora udah nggak di Bandung, Dok. Saya nggak tahu sekarang dia di mana. Kalau gitu, kita harus cari jalan alternatif lain. Supaya kondisi mamamu bisa nyaman, bisa tenang lagi. Iya, Dok. Terserah, Dok. Yang penting mama saya sembuh. Biaya berapapun, dengan cara apapun nggak apa-apa, Dok. Saya rela. Bagaimana mama kamu kita pindahkan saja ke Jakarta. Siapa tahu dengan suasana baru, mamamu bisa lebih baik lagi. Iya, Dok. Saya pikirin dulu ya, Dok. Ya,
Semua keputusan ada di tangan kamu. Silahkan kamu pikirkan lagi. Makasih banyak dong. Mari, Kak. Gimana kerjaan hari ini? Biasa aja kok. Aku cuma ngurusin beberapa proposal buat kerja sama kantor. Dit, kamu tahu nggak? Masa mama tadi ngajak aku buat ketemu sama 3 perempuan hamil? 3 perempuan hamil? Oh, aku ngerti. Mungkin mama pengen supaya kamu ketularan. Bukan. Ya terus apa dong? Mama mau aku mulai jajaki proses adopsi tapi sebelum bayinya tuh lahir. Tapi menurut aku itu tuh bukan bikin aku seneng. Justru bikin aku ngerasa sedih. Udah dong, jangan sedih ya. Gini, kalau kamu kurang serak, kamu berhak untuk menolak. Ya, kalau kamu gak suka, ya bilang aja sama mama secara langsung. Bahwa kamu gak mau, gak senang, belum waktunya. Kan bisa kayak gitu. Kan aku udah pernah bilang sama kamu Alina, kalau mengadopsi anak itu sama dengan jodoh dan takdir. Artinya ketika kamu memutuskan untuk mengambil anak itu, berarti sepenuhnya anak itu adalah tanggung jawab kita berdua. Kalau nggak serak, sebaiknya jangan dipaksain. Ya. Ya tapi kan aku nggak mau kehilangan kamu. Emangnya kamu nggak sedih kalau nggak bisa punya anak? Dit. Kamu kenapa? Nggak akan sedih. Ya, aku nggak akan sedih. Ya, jadi kamu tenang aja. Kenapa Kejora lagi yang ada di pikiranku? Padahal aku dari tadi nggak mau ingat-ingat Kejora lagi. Pesan makan yuk. Ya. Mbak. Ibu sudah beri nama untuk anak ibu? Fajar. Aku kasih dia nama Fajar. Seperti Fajar di pagi hari yang selalu memberikan harapan. Amin. Maafin Mama, Fajar. Sampai kapanpun kamu mungkin gak akan pernah tahu siapa papa kandung kamu. Tapi Mama janji, Mama akan rawat dan besarkan kamu dengan sangat baik. Kamu adalah kehidupan Mama, penguat Mama, dan alasan Mama tetap hidup sampai sekarang. Tio! Tio! Mana lagi si Tio? Halo Mbak, Mbak di mana sekarang? Iya Mbak, aku di Jogja. Hah? Jora lahiran? Rumah sakit mana Mbak? Baik Mbak, aku segera ke sana. Mas, cepet dikit. Iya Pak. Kasihan sekali kamu, Nak. Di saat bahagia seperti ini justru kamu harus jauh dari orang-orang yang sayang sama kamu. Anak kamu juga harus jauh dari ayahnya dan juga kakeknya. Tapi kamu gak usah khawatir ya. Ibu akan selalu menjaga kamu dan anak kamu terus. Dit, Dit, aku butuh kamu, Dit. Dit, aku udah melahirkan, Dit. Dit. Ya Allah, kenapa
Bagaimana kamu bisa melupakan Adit, Jora? Pasti sakit banget rasanya, Ibu tahu. Karena kamu harus jauh dari orang yang kamu cintai. Jangan pergi. Jangan pergi, Adit. Jangan pergi. Jora. Mbak Wila. Yuk. Mbak, bagaimana keadaannya Jora dan anaknya, Mbak? Alhamdulillah Kejora sudah melahirkan walaupun prematur. Sekarang dia sedang tidur. Dan bayinya sedang ada di inkubator sekarang, yuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mbak? Nasib Jora dan anaknya seperti ini. Ya mau gimana lagi, yuk. Keadaan Kejora sekarang makin melemah. Ini semua karena kankernya belum hilang dan efek Kejora melakukan kemoterapi. Mbak Wila, Mbak masih punya uang untuk biaya pengobatannya Jora. Biaya ini nggak murah loh, Mbak. Besar. Sebenarnya uang tabungan Mbak sudah habis, yuk. Tabungan Mbak dipakai untuk pengobatan Kejora selama ini. Begitu juga dengan tabungan Kejora. Karena dia sekarang sudah tidak bekerja. Mbak, apa nggak sebaiknya Mas Agung tahu soal ini, Mbak? Bagaimanapun juga, Mas Agung itu ayah kandungnya Jora, Mbak. Dan dia berhak tahu, Mbak, kondisi anak kandungnya. Tolonglah, Mbak. Jangan terus-terusan menjauhkan Kejora dengan ayah kandungnya. Sekali lagi kamu hajar anak saya nggak akan tinggal diam. Kamu mau apa? Apa? Bisa apa kalian berdua? Kalian berdua hanya bisa merebut laki-laki orang, ngerti? Kalau kamu mau anak kamu selamat, suruh anak kamu untuk jauhi Aditya dan kamu juga. Jangan hubungi lagi Mas Agung selama-lamanya. Enggak, yuk. Hidup Mbak sama Kejora sudah tenang tanpa Mas Agung dan Mbak Tias. Ya pokoknya selama Mbak bisa cari uang, Mbak akan terus cari. Dan Mbak gak akan minta sepeser pun sama Mas Agung. Tapi Mbak Wila tuh harus juga jaga perasaannya Mas Agung, Mbak. Sekarang begini, Mbak. Bagaimana perasaan ayah kandung melihat anaknya seperti ini, Mbak? Pasti hancur hatinya. Dia ayah kandungnya Kejora loh, Mbak. Mbak sudah pikirkan semua itu, yuk. Pokoknya selama kamu gak cerita sama siapapun, semua akan baik-baik aja. Jadi Mbak minta tolong sama kamu, yuk. Tolong jangan ceritakan soal Mbak sama Kejora ke siapapun. Yuk, Mbak mohon. Iya, Mbak. Saya nggak akan bilang ke siapapun. Om Tio. Jora. Aku senang banget bisa lihat Om Tio. Mungkin untuk yang terakhir kalinya. Jora, kamu nggak boleh ngomong begitu, Jora. Nggak boleh mendahului Tuhan. Cuman Tuhan yang tahu seberapa umur kita. Sekarang yang penting, kamu harus tetap kuat ya. Semangat. Papa, Tante Tias, gak tahu tentang kondisi aku sekarang kan, Om? Nggak ada yang tahu, Jora. Siapapun nggak ada yang tahu tentang kondisi kamu sekarang. Udah, kamu sekarang fokus sama kesembuhan kamu dan anak kamu. Maafin aku, Mbak Wila, Jora. Seandainya kalian tahu kalau aku sudah kasih tahu Mbak Tia soal kehamilan Jora, kalian pasti akan marah besar. Tapi kalian tenang aja. Aku akan awasi Mbak Tias terus. Semoga dia nggak nekat dan berbuat macam-macam sama kalian.
Ya. Mana sih ini orang? Dari kemarin susah sekali nyari dia. Apa jangan-jangan dia ketemu sama Wila dan Kejora? Kurang ajar sih Tio. Awas aja kalau sampai dia bohong. Tapi ternyata dia tahu Wila dan Kejora di mana, tapi dia nggak mau ngomong sama aku. Lihat aja kamu ya. Orang pergi kemana sih sampai di luar jangkauan? Saya boleh gendong anak saya nggak, dokter? Tidak boleh, karena kondisi bayi masih lemah. Kamu tenang ya sayang. Ibu akan jaga kamu terus meskipun tanpa ayah. Kamu adalah anugerah terindah buat ibu. Dokter, kira-kira sampai kapan ya cucu saya di inkubator? Sepertinya masih lama, karena kondisi bayi masih lemah dan jantungnya juga bermasalah karena lahir prematur. Maafin ibu ya nak. Ibu nggak bisa jaga kamu saat kamu dalam kandungan. Dok, apa solusinya supaya Fajar membaik? Secepatnya kita lakukan operasi. Tapi biayanya banyak kan dok? Pasti mahal sekali. Lebih rincinya ditanyakan ke administrasi. Oh, pasti biayanya banyak banget bu. Kita udah nggak punya apa-apa. Dokter, tolong segera tangani cucu saya, dok. Saya akan kumpulkan biayanya, dok. Dokter, tolong beri saya waktu, dok. Saya akan kumpulkan biayanya, dok, secepatnya. Pasti. Saya tidak bisa memutuskan untuk hal ini. Permisi. Jora, kita pasti akan dapat uangnya. Kamu yang tenang ya. Apa aku kasih tahu aja ya ke Mas Agung? Mbak, Mas Agung telepon aku tadi. Ya udah, kamu telepon balik ya. Takutnya Mas Agung malah curiga kamu sama kita, makanya dia telepon kamu. Tapi Tio, tolong jangan kamu ceritakan masalah Fajar dan juga Kejora. Dia nggak perlu tahu. Mbak, justru Mas Agung harus tahu, Mbak, kondisi Fajar dan Kejora. Kalau dia tahu, mungkin dia bisa bantu biayanya loh, Mbak. Jangan. Mohon sama kamu, Tio. Jangan bikin Mbak kecewa lagi. Kalian berdua lagi butuh biaya yang besar, Mbak. Sekarang apa salahnya, Mbak, kalau kita jujur sama Mas Agung? Tio. Tolong hargai keputusan Mbak sama Kejora. Mbak akan cari biayanya. Mbak akan usahakan. Tolong jangan kasih tahu mereka. Kamu sudah janji sama Mbak, Tio. Iya Pak. Ada yang tahu nggak Tio itu kemana? Pak Tio nggak bilang apa-apa sama saya Pak, sama semua staf juga sama. Bilang sama yang lain. Kalau Tio datang, hubungi saya. Baik Pak. Permisi Pak. Aduh, aku cerita atau enggak ya ke Mas Agung? Kalau aku nggak cerita ke Mas Agung, nanti Kejora dan anaknya semakin parah sakitnya. Tapi kalau aku cerita, Mbak Wila yang makin marah ke aku. Alah, nggak enak amat sih pilihannya. Angkat telepon saya, Tio.
Angkat telepon saya. Atau kamu akan menerima akibatnya. Angkat telepon saya. Halo, selamat siang Mas. Tio, di mana kamu? Kamu kok berani pergi tanpa seizin saya? Di telepon juga susah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya? Saya lagi di luar kota Mas, ada urusan sebentar. Luar kota di mana? Ini di mana ya? Sebentar Mas, saya lihat patokan dulu. Oh iya Mas, saya di Surabaya. Iya. Kamu ke Surabaya ketemu Wila sama Kejora? Oh enggak Mas, enggak. Saya nggak ketemu sama mereka. Saya ketemuan sama teman saya Mas. Iya, sama teman saya. Nah sepertinya nih Mas, teman saya ini bisa menjadi calon klien kita Mas. Ini saya lagi ngelobi dia Mas. Ya belum deal sih, makanya saya belum bilang ke Mas Agung. Tapi nanti kalau sudah deal, baru saya cerita ke Mas Agung. Saya kira kamu ketemu sama Wila dan Kejora. Tapi ya udahlah. Lain kali kalau kamu pergi keluar kota, izin dulu sama saya, oke? Iya Mas, ini sekalian saya minta izin Mas. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya masih di sini Mas. Ya. Saya tunggu aja kabar baiknya, ya? Iya Mas. Ya Allah, kenapa nasib kakak dan keponakanku seperti ini ya Allah? Jauh dari suami dan bapaknya. Aduh. Berikanlah mereka kemudahan dalam hidup ya Allah. Wila, Kejora, gimana kalian? Apa kalian baik-baik saja? Kenapa begitu sulit untuk mencari kalian? Aku harus terus mencari kalian. Aku harus terus mencari Kejora, harus mencari Wila. Aku harus cari mereka kemana. Jadi si Tio keluar kota. Pasti ada hubungannya sama si Wila dan Kejora. Apalagi Nyai Melati bilang Kejora baru saja melahirkan. Jangan-jangan dia nengokin Kejora yang baru melahirkan. Hah. Bisa-bisanya ya kamu ya ngebohongin Mas Agung, tapi kamu gak bisa ngebohongin aku. Halo? Tolong cari tahu keberadaannya Tio sekarang. Ya. Langsung segera hubungin saya ya. Dia harus segera dioperasi. Sebentar aja. Mas, apa sih? Duduk sini. Apa masak? Lihat sana. Mau dipijitin? Enggak, diam. Apa ini? Diam. Merem nggak? Mana enggak usah. Ngapain merem-merem? Manang situ aja. Mas.
Ini buat aku? Iya, buat kamu. Mas, nanti kalau Mbak Tias tahu dia bakal marah sama aku, Mas. Enggak, kenapa harus marah? Tias sudah aku belikan perhiasan. Ini milikmu. Aku belikan juga ya. Mas, ini berlebihan gak sih, Mas? Aku kan masih ada kalung dari almarhum bapakku. Enggak. Ini sama sekali nggak berlebihan. Semenjak lahir Kejora, usahaku itu maju, berkembang pesat. Berlebihan atau kurang? Ya. Aku pakaikan ya. Mas, ini kan mahal banget ya, Mas ya. Tapi kalau misalnya aku simpan aja gimana, Mas? Ini berharga banget pasti. Pakai aja, ya. Nanti kapan mau disimpan, kamu simpan. Sekarang aku pakaikan ya. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Kangen banget. Maafin aku, Mas, karena aku udah bohong sama kamu. Dan aku bilang aku udah ada laki-laki lain. Cuma kamu yang aku cinta, Mas. Maafin aku terpaksa bohong seperti itu karena aku nggak mau kamu cariin aku lagi, Mas. Aku nggak mau kita punya masalah lagi. Aku akan terus doain kamu, Mas. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu selalu rukun sama Mbak Tias dan juga Alina. Biar aku simpan rindu, cinta, dan sakit ini sendiri. Permisi, Mbak. Iya. Saya mau bayar biaya administrasi untuk operasi cucu saya. Nama ibunya Kejora. Baik, mohon ditunggu ya. Iya. Semoga cucuku bisa cepat ditolong ya Allah. Jora, ayo dong makan. Kamu ini baru makan sedikit loh, Jora. Kalau kamu nggak makan, kondisi kamu semakin parah. Gimana aku bisa makan, Om? Bayi aku sekarang lagi kritis. Kalau dia bisa ngomong, pasti dia sekarang lagi kesakitan. Lagi menderita. Jora, kamu harus lebih kuat ya. Semangat demi anak kamu. Mbak. Jora, kamu nggak usah sedih lagi ya. Biaya operasinya Fajar sudah ke cover nih. Alhamdulillah. Biayanya mahal banget kan, Bu? Ibu jual semua perhiasan Ibu. Ibu, kenapa kayak gitu sih, Bu? Itu kan semuanya pemberian dari Papa. Udah, kamu gak usah pikirin itu ya. Yang penting sekarang, nyawanya Fajar bisa kita selamatkan. Maafin aku ya, Bu. Aku cuma nyusahin Ibu. Enggak, sayang.
Enggak. Udah, jangan ngomong kayak gitu. Lanjutin makannya. Mau Ibu suapin? Ya. Ya Allah, saudara macam apa aku ini? Di saat kakakku dengan anak dan cucunya sedang dapat cobaan, aku malah bikin masalah. Aku gelapin uang perusahaan kakak iparku dan ambil jatah uang restonya Mbak Wila. Kenapa aku harus terbelit banyak utang, ya Allah? Gimana? Kamu udah tahu keberadaan Tio? Sudah, Bu. Tio terlacak sedang berada di Yogyakarta. Tapi saya tidak tahu di mana tepatnya, Bu. Apa Kejora dan Wila ada di Jogja? Kurang ajar kamu, Tio. Waktu itu kamu bilang kamu nggak tahu di mana Wila dan Kejora. Berani kamu bohongin saya ya? Awas kamu, Tio ya. Mau apa lagi sih Mbak Tias? Halo? Kurang ajar, dimatiin lagi teleponnya. Telepon dari siapa, Yok? Mas Agung ya? Mungkin salah sambung, Mbak. Bukan dari siapa-siapa. Kamu nggak nyembunyi sesuatu dari Mbak kan? Enggak, Mbak. Beneran. Makan lagi. Ayo. Halo, Tio, angkat teleponnya. Jangan bikin saya emosi ya. Kamu di Jogja sama Wila dan Kejora ya? Jawab saya sekarang juga. Kejora udah ngelahirin? Kejora melahirkan? Gimana sih nggak dijawab? Voicemail lagi. Mah, apa yang tadi Mama barusan bilang? Kejora udah melahirkan? Emangnya dia udah nikah? Nikah sama siapa? Alina, kamu kok datang marah-marah gitu sih ke sini? Ma, jawab dong pertanyaan aku. Kamu salah denger, sayang. Enggak, aku nggak mungkin salah denger. Aku denger banget kok, jelas Kejora udah melahirkan. Bukan Kejora, sayang, tapi Yara. Yara itu perempuan yang anaknya rencananya akan Mama adopsi buat kamu. Kamu kan mau adopsi anak, jadi Mama lagi ngomongin itu sama dia. Ya kan? Dia udah ngelahirin kan? Benar, Bu. Dia sudah melahirkan dan anaknya sudah siap untuk diadopsi, Bu. Tuh kan? Gimana? Kamu udah siap ngadopsi anak? Tapi kok aku dengernya Kejora ya? Bukan, Yara. Ngapain sih mikirin Kejora melulu? Udah deh. Ngapain sih mikirin dia? Dia tuh gak penting, dia juga gak mikirin kita. Dia mau lahiran kek, dia mau kawin kek, dia mau nikah sama siapa, terserah deh. Udah, yang penting kamu siap kan mau adopsi anak? Belum, Mah. Udah ya, Mah, please. Sementara ini kita jangan ngomongin adopsi dulu. Oh iya, sayang. Untung Alina percaya omongan aku. Lain kali aku harus hati-hati. Aku harus tahan emosi dan secepatnya aku harus cari Kejora dan ambil anaknya seperti yang Nyai Melati suruh. Jadi aku harus gimana ya? Apa aku harus ikuti saran dokter untuk pindahkan Mama berobat ke Jakarta? Biar ada suasana baru, biar lebih fresh, lebih nggak stres. Tapi sebenarnya sih yang bikin Mama itu lebih fresh, lebih sehat, lebih ceria itu bukan karena suasana baru. Tapi karena kamu, Kejora. Tapi entahlah sekarang kamu di mana. Kangen banget sama kamu. Kita ngobrol di sini aja ya. Pak. Raka, kamu nih bikin kaget Papa aja. Papa masih sama perempuan ini? Dari mana aja? Dari mana sama papa gue?
Papa nggak punya perasaan. Papa jahat. Makin lama kamu makin kurang ajar sama papa ya. Berani kamu sama papa? Aku heran sama Papa. Papa usir Kejora karena dia hamil di luar nikah. Lalu apa nih? Apa yang Papa lakuin sama dia? Bukannya bikin hamil juga di luar nikah? Kamu itu ya masih aja belain Kejora. Karena dia nggak salah apa-apa. Justru Kejora udah bikin Mama tuh sehat. Justru Kejora udah bikin Mama tuh happy, Pak. Bukan Papa, laki-laki pengecut. Tapi aku nggak tahu sekarang Kejora di mana. Dia udah pergi, entah kemana. Pasti karena ulah Papa kan? Iya kan? Kalau iya memang kenapa? Hah? Oke, kalau itu mau Papa, aku akan bawa Mama ke Jakarta dan silakan Papa urus dia. Mas, kamu sabar ya. Ah, udah diem kamu. Ya, halo? Dit. Raka, kenapa Ra? Gue mau pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta? Emangnya ada apa? Pindah berobat nyokap gue sih. Dokter di sini bilang coba aja pindah ke Jakarta. Fasilitasnya lengkap. Terus sekarang nyokap gue tuh bisa kayak lebih fresh aja karena suasana baru gitu. Terus kerjaan lo di sana gimana? Ya gampang lah. Kan gue lagi banyak proyek di Jakarta sama lo. Ya bener juga ya. Ya udah, kalau memang itu yang terbaik ya lu lakuin, ya. Gue sih cuma bisa ngedoain semoga perusahaan lu di sana yang lu tinggalin baik-baik aja. Terus nyokap lu juga cepat sembuh. Dan kerjasama antar perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir gue cuma bisa ngedoain semoga lu cepet dapat jodoh. Iya. Thanks ya Dit. Nanti kalau gue udah sampai Jakarta gue telepon lu ya. Iya, pokoknya kalau ada apa-apa lu kabarin gue aja. Oke, see you Dit. Jora, udah. Kamu jangan banyakan gerak. Kondisi kamu belum kuat. Om, aku penasaran banget sama anak aku, Om. Aku gak bisa nih, Om. Iya. Aku kepikiran terus. Iya, Jora. Udah, kamu tenang aja. Ya, kamu juga harus mikirin kondisi kamu. Nanti penyakit kamu semakin parah gimana? Bener, Jora. Kamu harus tenang ya. Kita serahkan semuanya sama Allah. Kita berdoa yang baik-baik untuk Fajar. Ya Allah, berikanlah kesempatan hidup untuk anakku, ya Allah. Aku mohon, ya Allah. Mbak, Jora, operasi udah selesai. Ya Allah, semoga Fajar baik-baik aja. Jora, udah kamu duduk aja, ya. Biar Om yang ngurus. Aku mau lihat Fajar. Tenang. Dok, bagaimana dengan operasi Dok? Sukses kan Dok? Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar. Dan sebentar lagi, pasien akan dipindah ke ruang rawat. Dan tidak perlu lagi menggunakan inkubator. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Dok. Sama-sama. Permisi. Jora, Tio, tolong panggil dokter. Jora pingsan. Jora, dokter, tolong. Dokter. Ya Allah, tolong jangan ambil anakku sekarang ya Allah. Aku belum siap.
Mbak Wila, sabar ya Mbak. Sekarang kita berdoa sama Tuhan Mbak. Semoga Kejora bisa bertahan. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Sepertinya kanker di tubuh Kejora sudah makin menyebar, Bu. Dokter, tolong lakukan sesuatu, Dok. Tolong lakukan sesuatu, Dok. Sebenarnya kita bisa lakukan operasi pencakukan sumsum pada Kejora, tapi nggak bisa sekarang. Karena Kejora baru saja melahirkan. Setelah kondisinya stabil, baru kita lakukan operasinya. Iya, Dok. Tapi tolong lakukan sesuatu. Apapun itu untuk selamatkan anak saya, Dok. Tolong. Baik, Bu. Sambil menunggu kesehatan Kejora stabil, saya akan tambahkan serangkaian pengobatan dan terapinya. Oh ya, Bu. Silakan Ibu ke ruang administrasi untuk lihat rincian biayanya. Permisi, Bu. Kejora, kamu harus kuat ya, Nak. Ibu dan Om kamu akan lakukan semaksimal mungkin untuk nolong kamu, sayang. Tio, kata dokter, Kejora harus dioperasi, yo, dan pasti besar banget biayanya. Mbak udah nggak punya uang lagi, yo. Semua harta Mbak udah Mbak jual, perhiasan, tabungan Mbak juga udah habis. Mbak bingung ya harus gimana, yo. Mbak, ini nggak ada jalan lain, Mbak. Aku harus kasih tahu ke Mas Agung. Tapi itu pasti akan menemukan masalah baru, yo. Kalau Matias tahu, pasti Matias gak bakalan rela Mas Agung ngeluarkan uang sebanyak itu untuk Kejora. Udahlah, Mbak. Kita usah pikirin itu dulu, Mbak. Sekarang harus kita pikirin itu keselamatan Kejora. Ayolah, Mbak. Mas Agung itu ayah kandungnya Kejora, Mbak. Dia harus tahu ini semua. Dia harus tanggung jawab. Dan saya yakin kok, Mbak. Kalau Mas Agung tahu ini, dia pasti akan biayai semua pengobatannya Kejora. Tapi nanti Mas Agung bisa tahu kalau Kejora punya anak dari Adit, dan itu pasti bakal ada masalah baru, bakal ada ribut lagi. Mbak gak mau, yo. Mbak capek. Ah, sudah, Mbak. Ini bukan saatnya kita untuk berdebat, Mbak. Sekarang kita pikirin keselamatannya Kejora. Gimana ini? Kalau semua tahu Kejora punya anak dari Adit, masalahnya akan tambah runyam. Tapi kalau aku diam aja dan gak kasih tahu ke Mas Agung soal penyakit Kejora, Kejora bisa meninggal. Kamu apa, yo? Maaf, Mbak. Nggak ada jalan lain. Aku mau menyelamatkan nyawa Kejora. Sekarang juga aku mau kasih tahu ke Mas Agung. Tapi, yo, jangan, Mbak, mohon, yo. Jangan. Mbak, ini harus, Mbak. Oke, sekarang Mbak Wila nggak usah khawatir. Aku nggak akan bilang tentang Fajar. Aku akan bilang ke Mas Agung ini tentang sakitnya Kejora yang semakin parah. Ya, Mbak. Biar Mas Agung bantu kita, Mbak. Mas, sebenarnya aku lagi di rumah sakit bersama Mbak Wila dan Kejora. Kejora sakit parah, Mas. Dia sakit kanker dan perlu biaya pengobatan yang besar. Semoga tidak ada kendala ya, Pak, yang cukup signifikan pada proyek Bapak ini. Amin. Semoga, Pak. Karena terus terang saya akan turun langsung pada proyek ini.
Ya, nama perusahaan kami yang jadi taruhannya soalnya. Ya. Oh ya, kira-kira kapan kita bisa cek ke lapangan? Secepatnya. Nanti biar saya koordinasikan sama orang di lapangan untuk menyiapkan kendaraan khusus, Pak. Oke, kalau gitu saya pamit dan saya tunggu kabar baiknya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ngapain Tio miss call Mas Agung berkali-kali? Jangan-jangan dia mau kasih tahu Mas Agung di mana Kejora dan Willa berada. Pa. Ya. Pinjam telepon kamu dong. Aku mau telepon Alina. Handphone aku baterainya low bat. Ya. Kamu kok pucat sih? Cuci muka dulu, Gi. Iya, biar tambah ganteng cepetan. Ganteng. Pesan dari Tio. Mas, sebenarnya aku lagi di rumah sakit bersama Mbak Willa dan Kejora. Kejora sakit parah, Mas. Dia sakit kanker dan perlu biaya pengobatan yang besar. Jadi si Kejora sakit parah. Bagus deh, biar sekalian mati aja tuh anak. Mas Agung gak perlu tahu kan hal ini. Kalau Mas Agung tahu nanti keluar uang besar lagi buat dia. Dan hubungan mereka akan baik lagi. Gak perlu dan gak penting. Oke, aku akan bales. Dengar ya Tio, saya udah gak peduli lagi sama mereka. Bukannya terakhir kamu bilang kalau Willa dan Kejora gak mau berhubungan dengan saya lagi. Mereka lebih pilih putus hubungan dari saya, iya kan? Send. Mas, telepon, Mas. Aku mau telepon anak buahku dulu. Tio nelfon. Iya, Tia nelfon. Udah gak usah diladenin sekarang, nanti aja. Kamu telepon anak buah kamu deh. Itu kan ownernya mau cek lapangan. Kamu lupa ya? Udah Tia, ntar aja. Iya nih langsung. Ntar ya. Untung udah aku hapus pesan dari Tio dan pesan balasan yang aku buat tadi. Aman semuanya. Tapi soal anak Kejora gimana ya? Dia udah melahirkan atau belum? Mbak, Mas Agung bilang, Mas Agung sudah gak peduli lagi sama kalian berdua. Karena Mbak Willa sudah memutuskan untuk jauh dari Mas Agung. Ya udahlah yuk. Mungkin memang ini sudah waktunya. Mbak sama Kejora nggak bergantung lagi sama Mas Agung. Nggak bisa, Mbak. Mas Agung harus bertanggung jawab, Mbak. Mbak Willa, bagaimanapun juga Kejora adalah anaknya Mas Agung. Dan nggak ada, Mbak. Namanya bekas anak itu nggak ada, Mbak. Aku harus peringatkan Mas Agung. Jangan, Tio. Jangan bikin masalah baru lagi. Jawaban Mas Agung seperti itu artinya Mas Agung sudah memilih Mbak Tias, yo. Kita pasrahkan aja semuanya sama Allah ya. Mbak yakin kok Allah pasti akan kasih jalan buat Mbak sama Kejora. Jalan keluar apa sih, Mbak? Aku kecewa sama Mas Agung, Mbak. Aku kira dia pria yang bertanggung jawab. Tapi apa kenyataannya, Mbak? Dia lepas tanggung jawab dari Kejora. Udahlah, yo. Jangan diperpanjang lagi. Mbak nggak mau. Mbak nggak mau ada keributan lagi. Kamu balik ke Jakarta ya. Mbak nggak mau kamu ada masalah lagi sama Mas. Mbak nggak mau kamu ada masalah lagi sama Mas Agung sama Mbak Tias. Mbak takut mereka tahu kalau kamu kesini nemenin Mbak. Pulang yuk.
Ada apaan lagi nih? Kupu-kupu itu kenapa ada di sini lagi? Ih. Nyai Melati, itu bayi siapa? Ini bayi Kejora. Bayi penangkal kutukan. Kamu harus mendapatkannya, Tias. Harus. Ya ampun, mimpi buruk. Apa benar Kejora udah ngelahirin? Kalau iya, masa iya bayinya itu penangkal kutukan yang selama ini menghantui keluarga aku? Gimana aku cara ngambil bayinya? Aku aja nggak tahu Kejora ada di mana. Ya Allah. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Hamba pasrah. Karena hanya Engkau yang tahu hidup dan mati seseorang. Bila ini memang waktunya anakku kau ambil, tolong berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan untuk menerimanya. Tapi memang bila ini belum waktunya, tolong angkat penyakitnya. Tolong sembuhkan dia, ya Allah. Tolong angkat penderitaan. Ya Allah, ya Allah. Hanya padamu aku minta, ya Allah. Kabulkan doaku. Bu, Jora, kenapa sayang? Kau mau apa? Mau minum? Kita pulang aja ya, Bu. Kenapa sayangku kamu mau pulang? Aku udah pasrah semuanya sama Allah, Bu. Aku nggak mau nyusahin Ibu lagi. Kalau memang ini saatnya, lebih baik kita pulang aja lah, Bu. Jangan di sini. Enggak sayang, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Kamu pasti masih ada harapan. Kamu harus yakin itu sayang. Allah pasti akan kasih jalan. Selama kita kuat dan kita tetap gak akan menyerah. Nah, ini mah tempatnya. Sus. Ya, Pak? Nah, ini suster yang akan merawat Mama. Sus, tolong buatkan bubur ya buat Mama saya. Baik, Pak. Tante, selamat datang di Jakarta. Kenalin, saya Adit, sahabatnya Raka pada saat SMA. Semoga Tante betah ya di Jakarta dan selamat datang. Kamu kenal sama istrinya Raka? Kenal sama istrinya Raka? Istri Raka, maksud Tante? Raka itu sudah menikah dan punya anak. Kamu tahu di mana istri dan anaknya? Tahu? Sebentar ya Tante.
nggak bilang sih kalau lu udah nikah sama punya anak? Enggak. Nyokap gue tuh salah kira. Dia pikir staf yang pernah gue ceritain ke lu itu istri gue. Staf spesial lu itu? Ya itulah. Dia tuh sampai sekarang nanyain dia terus. Karena waktu pertama kali ketemu langsung akrab. Iya. Gue ngerti kok perasaan lo. Bersabar ya. Kalau misalnya lu jodoh sama dia, lo pasti bakal ketemu. Yalah, gue udah sabar banget kok. Udah, kita ngobrol di luar aja yuk. Bentar ya, gue pamit dulu sama Mama ya. Tante istirahat ya. Kami keluar dulu sebentar. Ya. Udah, yuk. Kejora mana? Kejora. Istrinya Raka namanya Kejora. Jadi perempuan yang Raka cintain itu Kejora. Dan Kejora hamil. Kejora. Yang lu maksud Kejora itu Kejora di mana? Mama. Kejora. Tante. Kejora di mana? Mama mau ketemu sama Kejora sama cucu Mama. Iya. Kejora di mana? Mama. Mama mau ketemu. Kejora di mana? Kejora di mana? Kamu jahat. Mama sabar. Ya Mama sabar. Kejora. Mama sabar. Mama sabar, Ma. Tante. Mama sabar. Iya, nanti aku jahat. Kamu jahat. Mama duduk dulu. Iya, Ma. Kejora. Mama duduk. Iya, Mama tenang. Mama tenang ya. Mama tenang. Nanti aku cari Kejora ya, Ma ya. Kejora di mana? Cucu Mama di mana? Ma, sebenarnya Kejora pergi ninggalin Raka, Ma. Karena marah sama Raka. Kenapa Kejora marah sama kamu? Apa yang sudah kamu perbuat? Dia itu perempuan baik, apa yang udah kamu perbuat? Kejora mengira aku selingkuh, Ma, karena waktu itu Kejora lihat aku sama perempuan, padahal bukan, itu cuma Kamu jahat! Kamu jahat! Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu sakitin Kejora? Pergi kamu! Temuin Kejora! Tante. Pergi kamu! Iya, Mama tenang dulu. Kamu selingkuh, kamu seperti bapak kamu. Sekarang cari Kejora sampai ketemu. Pergi! Tante, nanti kita cari Kejora. Nanti kita cari Kejora. Iya. Mama dengar aku. Pokoknya nanti Kejora akan ketemu Mama di sini. Mama tenang dulu ya. Tante nanti Adit sama Raka bisa cari Kejora. Ma, nanti dibantu sama Adit kok, ya kan Dit? Iya Tante. Yaudah. Tante sebaiknya istirahat aja dulu. Ya. Ayo Tante. Kejora di mana? Kejora di mana? Aku jadi penasaran soal Kejora yang mamanya Raka bilang itu. Apa dia Kejoraku? Kejoranya Raka kan lagi hamil. Dan dia pergi karena ayah dari bayinya mau bertanggung jawab. Sementara Kejoraku kan lagi nggak hamil. Harusnya kalau Kejora hamil dia hubungi aku. Dan dia nggak akan memaksa aku untuk sama Alina. Tapi ini kan enggak. Dan Raka bilang Kejoranya sudah bersama ayah dari bayinya itu. Berarti Kejora staf kesayangannya Raka itu bukan Kejoraku. Sebentar ya, Ma. Dit, lu pulang aja ke kantor. Kan banyak kerjaan lu. Gua nggak enak kondisinya kayak gini. Kenapa sih lo? Jadi sungkan kayak gitu. Kayak kanebo tau. Aku. Kak, seperti yang gue bilang dulu. Kita kan ini sahabatan. Kalau misalnya lu ada masalah, lu ngomong sama gue. Ya. Gue pasti berusaha untuk membantu lu.
Thanks ya. Ya udah, sekarang mendingan lu jaga mama lu, ya. Yaudah, gue balik kantor ya. Ya, Dit. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jora, sini Bu bantu ya. Bu, pengobatan aku jalan ini sakit banget, Bu. Kamu bisa, Jora. Kamu pasti bisa. Ayo, pelan-pelan ya. Sini Bu bantu. Yuk, pelan-pelan, pelan-pelan. Udah biar aja lah, Bu. Aku pasrah. Pasrah apa maksud kamu? Kamu menyerah? Kamu meninggalin ibu? Mau ninggalin Fajar? Iya, maksud kamu kayak gitu? Ya udah, kalau emang itu yang kamu mau, ibu sekarang akan telepon Adit dan suruh dia datang ke sini untuk jemput Fajar. Bu, Ibu, jangan Bu. Ibu, kasihan ke Alina. Alina? Kenapa sih Alina terus yang kamu pikirin? Jora, kapan sih kamu tuh mau mikirin diri kamu sendiri? Kalau kamu nyerah sama diri kamu, seenggaknya tolong bertahan buat anak kamu. Keputusan di tangan kamu, Jora. Kalau ibu pengennya kamu gak nyerah, tapi kamu pengennya kamu udahan. Kamu pengennya nyerah. Ibu bisa apa, nak? Ibu tahu ini berat buat kamu, sayang. Tapi kan kamu punya ibu. Ibu kan gak pernah ninggalin kamu, nak. Ya udah, sekarang ibu antar kamu untuk istirahat ya. Yuk. Bu, aku mau ke ruangan bayi dulu ya, Bu. Ya udah, ibu antar kamu ke sana. Oh, Jora, ibu bilang apa kan kamu tuh masih lemas. Ayo istirahat aja dulu yuk. Makasih ya. Iya. Ibu mau kemana? Biar saya bawakan kursi roda saja, Ibu. Sus, dia baru aja selesai kemo. Tadi saya sudah suruh dia untuk istirahat di ruangan, tapi dia nggak mau. Dia ingin bertemu dengan anaknya. Bu, tenaga ibu sudah habis buat kemo. Sebaiknya ibu istirahat saja. Enggak, suster, saya sebentar aja mau ngeliat anak saya. Kita pelan-pelan tapi ya. Pelan-pelan ya. Ayo, Bu, baik. Bu, ayo saya antar ke ruangan ibu untuk istirahat. Itu bukannya Kejora? Tapi ngapain dia di sini? Kemo. Emang Kejora sakit apa? Terus telepon Alina. Halo? Tumben banget lo nelpon gue. Pasti mau ngajakin gue hangout kan? Boro-boro hangout, gue aja lagi Jogja. Ngapain lo di Jogja? Yang gue sakit, dan sekarang pun gue lagi di rumah sakit. Tapi lo tahu nggak? Gue ngeliat Kejora di sini. Hah? Lo lihat Kejora? Iya, gue lihat Kejora. Dan dia itu kelihatannya kayak lagi sakit parah gitu loh. Sakit parah gimana sih maksud lo? Jadi tadi gue sengaja deketin dia. Dan gue denger omongan dia sama suster. Kalau dia tuh harus istirahat full buat persiapan kemo. Kemo? Iya, kemo. Ya udah deh, gue mau ngurusin ayang gue lagi ya. Dah, Lina.
Saya pastikan Bu, Pak Tio sekarang perjalanan ke Jakarta. Bagus. Oke, kamu boleh pergi. Baik, saya permisi Bu. Awas ya kamu Tio. Sesampainya kamu di sini, saya akan paksa kamu untuk ngaku di mana bayinya Kejora. Alina. Mah, ya Mama udah dengar belum kabar terakhir dari Kejora? Kejora? Kenapa belum? Teman aku telepon aku dan bilang kalau Kejora itu sakit parah. Sakit parah? Sakit apa? Iya katanya dia harus kimo, Mah. Itu kan berarti dia punya penyakit yang mematikan. Kayak kanker. Kanker? Syukurin, siapa suruh goda-godain si Adit segala? Apa? Jadi bener kalau Kejora deketin Adit? Mama ceritain dong sama aku, Mah. Mereka deket waktu aku koma, iya. Gini Alina. Bener, Kejora itu waktu kamu koma, ya dia tuh manfaatin keadaan. Jadi dia deketin Adit gitu. You know, kayak mamanya kan pelakor, jadi mungkin dia juga jiwanya jiwa pelakor. Terus kenapa Mama tuh gak cerita sama aku, Mana? Kenapa Mama umpetin? Pantas aja Tante Willa sama Kejora pergi, itu alasannya. Enggak, Alina denger dulu dong sayang. Udah gak usah dipikirin si Kejora itu. Kan kamu sekarang udah sama Aditya, udah hidup bahagia. Aditya juga udah janji gak akan ninggalin kamu ya kan? Udah, dia itu gak penting deh. Bener-bener Kejora gak tahu diri, Mah. Dia udah tahu gimana kita memperlakukan ibunya karena ibunya menjadi istri keduanya Papa. Betul. Dan sekarang dia mau ikutin jejak ibunya. Ya, betul. Alina. Kalau benar Kejora sakit parah, aku nggak perlu ngotorin tangan aku buat nyuruh orang beresin mereka. Tapi kok bisa ya Kejora mendadak sakit parah gitu? Aku tahu apa yang mau kamu katakan, Tias. Iya, Nyai. Pokoknya saya pengen si Kejora itu sangat-sangat menderita, Nyai. Seperti waktu saya menderita karena ibunya, sama seperti Alina waktu Alina menderita. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya bikin dia sangat menderita, Nyai. Ini ada hubungannya nggak ya? Pas aku ke rumahnya Nyai Melati, kok Kejora bisa sakit gitu? Tapi biarin aja. Biar rasa aja tuh si Willa dan Kejora sekarang menderita. Sekarang aku tinggal cari cara untuk ngambil bayinya Kejora. Ajar Kejora. Sekarang aku baru sadar. Ternyata waktu Adit berubah itu karena dia punya perasaan sama Kejora. Sebenarnya Kejora tuh udah deketin Adit seberapa banyak sih? Alina, bukan cuma kamu yang salah. Aku juga minta maaf sama kamu. Apa jangan-jangan udah terjadi sesuatu antara Adit sama Kejora? Mau gimana pun aku harus cari tahu. Apa yang dibilang suster itu benar, sayang. Kamu harusnya nurut. Kamu harus simpan tenaga kamu untuk kemo selanjutnya. Ya. Fajar itu sumber kekuatan aku, Bu. Jadi aku harus ketemu sama dia. Suster, saya boleh gendong anak saya? Ya, silakan Bu. Sini Bu bantu ya. Fajar. Hai. Gendong sama Nina ya. Sayang. Aduh. Ketemu sama Mama. Sayang. 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 Kamu itu sumber kekuatan Mama.
Mama bisa bertahan itu karena kamu, Nak. Kamu harus kuat ya. Kamu harus sehat. Ya. Bu Kejora ternyata di sini. Dokter, gimana keadaan anak saya? Operasinya tidak ada masalah. Kondisi bayinya pun sudah cukup stabil. Alhamdulillah, Bang. Fajar, Mama janji. Mama akan merawat kamu dengan sangat baik. Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa suruh kalian? Siapa punya mulut kan? Hei! Ayo cepat, cepat, cepat! Tolong! 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 Kamu, Matias! Jadi kamu dalangnya semua ini? Mau apa lagi sih, Mbak? Mbak, lepasin saya, Mbak! Mbak, lepasin, Mbak! Aku akan lepasin kamu kalau kamu mau bilang sama aku di mana keberadaannya Willa, Kejora, dan juga bayinya. Masa kamu nggak tahu sih? Ayo bilang yang jujur. Mbak, beneran Mbak, saya nggak tahu, Mbak. Sumpah deh, Mbak. Saya nggak tahu di mana mereka, Mbak. Berapa kali juga aku harus bilang ya bahwa saya nggak percaya sama kamu. Ayo bilang. Masa kamu nggak tahu kakak kamu ada di mana sih? Jangan bohong ya. Oh, mau bercanda sama saya ya? Turunin lagi. Mbak! Mbak! Masih nggak mau ngaku juga? Angkat, 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 angkat. Mbak, stop, Mbak, stop, stop, stop. Saya akan ngaku, Mbak. Mbak Tia, stop. Mbak, Mbak Willa dan Kejora ada di rumah sakit sehat keluarga di Jogja. Angkat, angkat ya, angkat, angkat, angkat. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta kekuatan dan kesabaran dalam menjalani penyakit yang hamba derita ini, ya Allah. Berikan aku kesembuhan agar aku bisa mengurus anak yang Kau titipkan kepada hamba. Berikan anakku kesehatan agar dia bisa terus tumbuh tanpa kurang satu apapun. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada ibu hamba. Berikanlah kesabaran yang panjang dalam menemani hamba menghadapi penyakit ini. Ya Allah, jagalah papaku dimanapun beliau berada. Berikanlah kelancaran pada usahanya. Semoga papa bisa dengan mudah mendapatkan proyek tender dan berikan kebahagiaan untuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu lagi yang saya pengen kamu lakukan buat saya. Saya minta kamu culik bayi Kejora dan berikan ke saya. Mbak, jangan, Mbak.
Gak mungkin, Mbak. Gak mungkin saya melakukan itu. Kamu mau saya ikat lagi? Ah, mau saya ikat lagi sih, Dok? Enggak. Dengar ya, saya tahu kamu punya banyak utang. Dan Kejora juga butuh uang untuk pengobatannya. Kalau kamu mau ambilin banyak Kejora dan kasih ke saya akan lunasin hutang-hutang kamu dan juga saya akan bayar semua pengobatannya Kejora. Gimana? Mau ambil bayinya Kejora dan kasih ke saya? Gimana? Oke, Mbak. Tapi tolong, Mbak. Lepasin saya dulu, Mbak. Lepasin. Aku jadi penasaran sama laptop itu. Puisi untuk Kejora. Assalamualaikum. Alina? Jelasin ke aku, ini apa? Kenapa ada puisi untuk Kejora di dalam laptop kamu, Dit? Kamu cinta sama dia? Kamu kenapa? Ngecek laptop aku. Iya! Jawab jujur sama aku. Kamu cinta sama Kejora? Dit! Jawab aku sekarang. Kenapa ada puisi buat Kejora? Waktu aku koma, kamu selingkuh sama dia. Jujur sama aku. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Kejora. Kamu jangan bohong. Apa? Bilang aja sama aku kalau Kejora tuh godain kamu kan? Sama kayak ibunya yang godain papa. Enggak! Kejora nggak salah. Terus ini salah siapa? Salah kamu. Kamu yang sengaja selingkuhin aku waktu aku lagi berjuang antara hidup dan mati, iya? Kamu selingkuh, ya? Jadi kamu yang salah. Kamu yang salah. Alina. Gimana lepasin aku? Gimana aku bisa tenang, Dit? Suami aku yang aku pikir baik itu pengkhianat. Gak usah dekat-dekat aku. Kamu harus tenang, Alina. Aku akan katakan semuanya sejujurnya. Ya. Tolong kamu tuh jangan anggap aku tuh bodoh, Dit. Aku tuh gak bodoh. Tolong jujur sama aku, jujur. Iya. Aku cinta sama Kejora. Baru kali ini gue merasa sangat lepas begini. Gue jadi bisa lupain kesedihan gue dan gak sedikit pun tadi gue inget lagi sama Kejora. Gue juga emang udah seharusnya sih ngelupain Kejora. Dan harus menjadi Raka yang baru yang bisa lupa sama Kejora. Kejora! Aku akan melupakan kamu karena aku Raka yang baru.